Albert. Oke, kita akan mulai gamesnya. Dan ini cara mainnya. Oke, Jocelyn, silakan. Oke. Yakin ya bisa. Kamu mau berekspresi kan? Gitu ya, Colbert. Bisa menahan kegombalan saya. Colbert, tahu nggak kenapa donat selalu bolong tengah? Gak tahu. Karena Gak bisa. Gak bisa. Gue jijik banget. Gue jijik banget. satu kosong nih. Gue jijik banget. Aduh, bro, sumpah. Gue sampai kanan gue shaky loh. Jijik banget. Ayo. Bisa. Ayo. Tahu nggak kenapa donat selalu bolong tengahnya? Gak tahu. Karena yang utuh dan bulat hanyalah cintaku padamu. Gue gak bisa. Gue gak bisa nahan ketawa. Bro, udah gue. Gagal, dia gagal. 1-0. Kegombalan saya. 1-0 ya? Cel, Ya. apa bedanya cincin sama kamu? Nggak tahu apa tuh? Kalau cincin melekat di jari, kalau kamu melekat di hati aku. Gue yang baca aja, gue jijik gitu. Kayak mau muntah. Kakak tuh kayak Kodak Black sama Twice deh. Tau gak Bang? Kenapa? Salah. You got my heart, you're my mind. Apa tuh senyum-senyum? I think about you all the time. Jago. Oke. Nah, sebentar. Gue ketawa sendiri bro. Oke. Itu lebih menarik. Gaby, kamu tahu nggak? Kamu tuh HP sempurna. Itu geli banget kalau kayak biasa ngomong. Tapi hanya satu kekurangan kamu. Mau tahu? Apa itu? Kurang di pelukanku. Wadah. Jadi Aduh, cringe banget. Cel, aku cuma mau hidup cukup. Kenapa mau hidup cukup dong? Kenapa nggak mau kaya? Cukup melihatmu setiap hari di sisi. Oke. Harus menahan. Nah. Colbert, kamu tahu nggak sih bedanya kamu sama daun? Nggak tahu. Kalau daun jatuhnya ke tanah, kalau kamu jatuhnya ke hati aku. Lucu gimana? Kak, lihat di dalam itu. Kenapa? Terang banget kayak masa depan kita. Ih, mantap. Mantap. Bayangin ya, Bayangin. oke. Kalau kamu mau jadi senar gitar, aku nggak mau jadi gitarisnya. Karena aku nggak mau mutusin kamu. Kan bisa aja sebenarnya nggak putus. Nggak salah sih. Next. Semua bintang berkilauan, tapi hanya satu yang paling bercahaya. Itulah dirimu sayangku. Gue beneran. Jangan selalu buat. Bisa. Ini buat Ocel. I'm proud of you. Terima kamu nih. Gue kayak jijik banget. Kayaknya ada satu itu nih, ada satu profesi gombalers profesional. Susah banget. Aku. Tapi aku jijik loh ini beneran. Gak biasa aja. Kalau disuruh melupakanmu, aku akan ke kelurahan dulu. Kenapa tuh? Mau minta surat izin, gak mampu. Wow. Kalau mencintaimu seperti air isi ulang,
Mungkin aku adalah pengusaha paling sukses. Kenapa? Karena tak akan pernah kering. Mau ketawa ya? Siapa sih yang gini ngomongnya? Bisa tak? Ini orang-orang paling Kamu tahu nggak? Kenapa? Kalau aku menghafal, aku ngeliatnya ke atas. Kenapa ke bawah? Nah, setelah kamu tahu? Soalnya kalau aku merekam, aku langsung kebayang kamu. Belakang aku panas deh. Cal, jadi teman gue. Bukannya kita sekarang udah teman. Aku maunya jadi teman hidupku. Oh. boleh. Unscript guys. Kamu itu sama seperti Star Teaching, tau gak kenapa? Kenapa? Karena sama-sama harus diperjuangkan karena menyangkut generasi masa depan. Keren. Join Star Teaching ya guys. Kopi tuh pahit. Oke. Tapi kalau minumnya sambil ngeliat kamu, kok jadi manis sih? Mantap. Mungkin akhirnya lah beneran ya. Kan pakai gula gimana manis. Lemon Rose, sponsorin dong. Pakai susu. Ada spot nih. Masih bisa nih, yuk bisa yuk. Aku tanpa kamu bagaikan ambulans. Tahu nggak kenapa? Ambulans. Niup. Nah, benar. Nggak tahu kenapa. Karena tanpa Oh my. Uyu. Aduh. Oke. Aduh. Abjad dimulai dengan ABC. Angka dimulai dengan 1, 2, 3. Lagu dimulai dengan do re mi. Cinta dimulai aku dan kamu. Biasa aja. Elah gitu dong, Mak. Biasa lah. Boleh ganti gak sih? Ini banget nih. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kenapa tuh? Udah itu aja. Itu jamnya berapa? Pasti yang gue ngomongnya gitu. enteng sih. Paling cuma Soalnya kelihatan berat. Mau aku pegangin nggak tangan kakak? oh, yuk. Woi. Buat murim bulan Ramadan ya, tolong ya. Oke. Apa bedanya kamu sama jam 12? Kalau jam 12 waktu kalau aku manusia. Itu salah. Pasti banget sih. Kenapa dong? Kalau jam 12 itu namanya kesiangan. Kalau kamu Kesayangan. Aku tahu. Nikah yuk. Ada di radio Prambors ini ya. Nggak sih? Iya, di Prambors. Nggak sih? Aku rela ikut lomba lari keliling dunia. Soalnya kakak yang jadi garis finishnya. Aduh. Gue juga kayak gitu langsung jatuh cinta nih. Apa? Itu yang udah. Jepang bikin robot, Apa sih? Jerman bikin mobil. Kalau kamu bikin aku kangen. Ya, Salah. aku menjiwai sekali. biasa lagi. Pede banget nih orang yang Biasa punya. lah. Biasa lah. Semalam aku mimpi Mimpi apa? ketemu bidadari kayak kamu. Sekarang dari depan. Oke. Boleh. Hai. Hai lagi. Dia yang Slack. Belajar apa yang paling aku suka? Belajar mencintai aku. Ibu tahu. Oh iya dong. Jodoh. Aku pingin deh cinta kita kayak pelajaran sejarah. Mau tahu nggak kenapa? Kuat. Enggak. Biar bisa aku kenal sampai akhir hikayat. Aku rela ditangkap polisi. Asal keduanya atas pencurian ini. Kalau misalkan nih cinta kita
Kan kalau kuliah itu butuh skripsi. Nah kalau kita cuma perlu resepsi. Yuk. Resepsi itu Gue yang ikut. Oke. Udah siap belum? Dah. Mendengar kamu kentut saja aku sudah bahagia. Apa? Apaan sih? Itu bukan gombal lah. Itu mah apaan, cringe banget. Apaan? Nah, Susah nih bro. Kata orang, nyasar itu rugi banget. Tapi aku nggak ngerasa rugi karena cintaku sudah nyasar ke hati bidadari. widih. Jijik. Natap di mata dong. Nggak bisa, aku ketawa kalau natap di mata. Aku apalagi kalau natap di mata ketawa soalnya. Aku dulu. Ayo, Gak pakai ini, gak pakai. Oke. Wow. Aku suka banget sama lemon tea McD. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa, enak aja. Oke. Itu nggak gombal kan? Nggak apa-apa. Oke. Kita ngejauh sedikit boleh lah. Ya udah, makasih ya. Aku hari ini jadi tahu banyak jadi tentang kamu. Oke. Oke. Aku. Oh belum, kira udah, woy. Gimana? Belum. Ini pas nih. Iya. Aku tahu kita nggak seumur. Iya. Tapi bolehkah aku seumur hidup sama kamu? Oke. Sip. Mantap. Oke, thank you guys yang udah nonton Gombal Challenge hari ini. Nah, sekarang waktunya untuk beribadah. Selamat beribadah. Dadah. Shalom Soldiers, jumpa kembali dalam Star Genius. Bersama saya Vanessa, yuk sama-sama kita simak informasi berikut ini. Informasi yang pertama, buat kalian yang baru pertama kali join di ibadah online service kita, kalian bisa dapetin welcoming gift loh. Caranya DM Instagram kita di @starg.zion. Starg juga mengadakan Starg Night Prayer setiap hari Sabtu pukul 8.30 malam via Google Meet. Buat kalian yang mau join, langsung aja DM Instagram kita di @starg.zion. Selain itu, gereja kita juga mengadakan morning prayer setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi via Zoom. Buat kalian yang mau join, langsung aja DM Instagram kita di @starg.zion buat dapetin linknya. Berikutnya, jangan lupa setelah ibadah ini kita akan mengadakan home. Buat kalian yang belum punya home, langsung aja DM Instagram kita. Informasi yang terakhir, yuk sama-sama kita tabur benih mukjizat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan pada hari ini. Kalau sebentar kami mau menabur benih mukjizat Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati apa yang kami tabur Tuhan, agar bisa menjadi berkat Tuhan untuk pembangunan rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian informasi Star Genius minggu ini. Have a nice service. Halo, welcome back to Star G Online Service. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja ya teman-teman. Kita mau sembah Tuhan, kita mau muji Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, sekarang kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan sampai selama-lamanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you Jesus. Kita sembah Tuhan sama-sama. Thank you Lord, naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Oh
bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, we worship you with all our hearts, with all our soul, with all Jesus, with everything that I have got. Oh Jesus, Jesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perkenanan-Mu bagi kami. Yeah. Yes, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Lord. You are a great God. You are a good, good Father. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, Kau segalanya buat kami, Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Syaralalamo, kiraralama ya sande, syaralama handarana ya se, kiraralama ya shere, oh raralama ya shandaralamo. Jesus, Jesus, kiraralama ya sande. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Oh, yeah. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan,
syukurku Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan, kalau anugerah terbesar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. So here I bow to lift you, Jesus Lord, to lift your name higher, Jesus. Hallelujah. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh, yeah. There is a Son who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. You're wonderful, oh, wonderful. So here I bow, so here I bow
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. So here I bow, so here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. God, here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. One more time we sing, God here. God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. God here, God here. God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. Sing it again, God here. God here and now be lifted high. Right here and now be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours forever. Yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Yours. I am yours forever. Yours. I am yours forever. Yours. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hai Soldiers, apa kabar semuanya? Aku percaya kalian semua dalam keadaan sehat, baik, dan aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, hari ini aku mau share, tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa.
Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus Engkau yang pimpin, dan biarlah kami bisa menangkap, mengerti setiap firman yang disampaikan, dan firman itu boleh tertanam, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini aku mau share sesuatu yang masih berkaitan dengan beberapa bulan ini dalam musim kita, yaitu Transformation and Victory. Nah, kita banyak belajar tentang identitas gitu ya. Siapa Tuhan kita, siapa kita di dalam Tuhan, dan bagaimana sih kita berinteraksi dengan teman-teman kita sesama sebagai anak Tuhan gitu ya. Kalau kalian masih ingat dalam khotbah si Sally yang judulnya Not Impress but Connect ya, terhubung satu sama yang lain gitu ya, hati ke hati. Gimana kita bisa connect gitu dengan yang lain ya. Dunia mengajarkan kita untuk selalu kelihatan keren gitu ya, untuk kelihatan hebat, to impress gitu. Tapi sebenarnya lebih dari cuma sekedar impress, lebih dari apa yang cuma sekedar kelihatan, kita juga harus bisa connect, terhubung ya, hati ke hati gitu. Bukan cuma apa yang kelihatan, nggak cuma tentang kesuksesan, nggak cuma kehebatan, kekuatan gitu ya, tapi juga kelemahan kita, kegagalan kita, vulnerability-nya kita gitu. Dan kalau kalian juga masih ingat dalam sharing yang Kokepon juga sampaikan tentang true hope ya, bahwa kita juga nggak perlu takut gitu untuk punya pengharapan karena kita adalah anak ya. Kita nggak menaruh harapan kita pada kekuatan, pada kepintaran, pada posisi, pada jabatan, pada kesuksesan. Tapi kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini aku masih mau share sesuatu yang berkaitan dengan identity gitu ya, atau jati diri kita. Siapa kita di dalam Tuhan, dan hari ini aku mau share dengan judul Tukar Tambah. Iya, tukar tambah. Ini siapa nih telepon? Halo? Iya? Oh, lo mau ke toko? Iya, bisa. Sekarang kan? Iya, ya udah, gue jalan ya. Oke. Iya. Yuk. Guys, ada yang mau ke toko nih. Aku harus ke toko dulu. Bentar ya. Harus jaga toko lagi nih. Tuh, nggak kelihatan. Halo? Gue udah di toko nih. Iya, lu datang aja. Sekarang ya. Iya. Yuk. Gimana sih? Kirain udah sampai dia. Tab yang ini nggak laku-laku lagi nih. Apa? Emang ada yang mau beli apa ya? Halo kok. Weh, datang juga lo. Iya nih. Kenapa? Mau pasang anti gores? Oh, mau pasang anti gores. Bisa kan? Ya bisa sih, tapi iPad lu juga ada jelek ini mah. Aduh, masa sih kok? Aduh. Ini kalau pasti lemot ya, kalau foto suka burem-burem ya? Kadang-kadang aja sih. Aduh, udah lu tuker aja nih. Tukar tambah, lu tambahin GoPay aja, gua kasih yang bagus nih. Yang bener kok. Iya, udah Bagus pasti nih ya. bagus itu. Iya. Banyak yang mau nih, banyak yang ngincer, gua simpen buat lu doang. Waduh, kok baik banget sih. Lu tambah GoPay aja. Gak apa nih GoPay ya? Iya. Tapi gue gak bawa cash nih kok. Iya, lu transfer aja gampang ya. lah. Iya, kan udah biasa sama gue. Mana sih lo? Nah, udah. Ntar gue cek dulu. Udah masuk belum? GoPay tuh, gue lebihin goceng. Iya, udah. Sampai. Udah masuk. Ya. Oke. Bagus Ya udah. nih ya. Bagus dah, lu percaya aja. Kasih aku ya. Yuk. Bye. Laku juga tuh tab akhirnya. Wah, lumayan nih. Dapat yang bagus. Dapat gopeceng lagi. Cuan banyak banget gua. Wah, bisa buat belanja nih. Lumayan. Li. Lu jagain ya. Iya, nitip kayak biasa. Gua mau lanjut khotbah dulu ya. Iya, ya. Gua tinggal ya. Yuk. Lumayan nih. Tab yang jelek kejual. Dapat
iPad baru yang bagus, ya nggak? Dapat duit banyak, langsung beli jas deh. Aman kan? Iya, udah lu makanya kalau ada apa-apa datang ke gua aja. Iya ya. Oke ya, yuk. Nah, soldiers, tahu nggak sih sebenarnya itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang iblis lakukan sama kita. Dia jelek-jelekin image atau pandangan akan hal yang kita punya, dan dia kasih iming-iming akan hal yang lebih bagus supaya kita mau tuker, kita mau ganti gitu ya. Dan nggak gratis, ada bayarannya lagi gitu. Padahal tukernya lebih jelek ya. Nah, kita harus hati-hati ya. Dia merusak pandangan kita akan jati diri kita. Jadi kita berpikir, oh jelek ya kayak tadi ya. Tuker deh, ganti deh gitu sama yang baru. Padahal yang lebih jelek gitu ya. Padahal apa yang kita punya itu yang lebih bagus. Dunia dan iblis selalu berusaha membuat kita lemah, membuat kita lengah ya. The world always trying to make us weak, make us unguarded, off guard, and careless. Jadi iblis itu selalu membuat kita lengah, membuat kita lemah. Dia jelek-jelekin jati diri kita, identitas kita, dan gambar atau pemahaman kita akan diri kita. Kalau iblis nggak bisa nyerang kita secara langsung, dia akan bikin kita lengah, dia bikin kita nggak fokus, bikin kita distracted, dan akhirnya kita mengejar hal yang salah. Padahal yang kita punya ini apa? Yang bagus. Iblis membuat kita mengambil keputusan yang salah, ya. Halo? Kenapa lagi jelek? Tabnya jelek yang tadi. Udah, itu bagus, percaya aja. Kagak, udah lu coba dulu aja ya. Coba dulu aja. iPad lu nih yang lebih jelek. Kagak, udah. Lu coba dulu aja, percaya sama gue ya. Ya, yuk. Nah, gitu cara kerjanya iblis. Dia selalu jelek-jelekin apa yang kita punya, dan dia ajak tuker dengan apa yang sebenarnya malah jauh lebih jelek. Karena yang Tuhan kasih itu udah yang terbaik. Tuhan kasih yang the best of the best gitu ya. Terutama dengan semua perkembangan teknologi, sosial media. Kita pengen semuanya tuh jadi cepat gitu, gampang, murah. Kita pengen yang terbaik dengan harga yang paling murah gitu ya. Dan karena perkembangan sosial media ini membuat kita untuk selalu, udahlah yang cepat aja, yang gampang aja, yang murah gitu. Semuanya lebih gampang, semuanya dipermudah gitu ya. Tapi jangan sampai kita punya mental yang maunya cuma cepat, yang maunya cuma gampang ya. Kita punya mental instan. Satu hal yang kita harus tahu, Tuhan nggak bekerja atas dasar prinsip cepat dan murah. Seringkali justru sebaliknya, Tuhan mau ada proses. Ya, Tuhan mau ada proses, ada waktu. Aku mau kasih satu contoh ya, satu gambaran yang real gitu ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu gitu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, solusinya apa sih? Ya penebusan dosa dengan Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu kan. Tapi itu semua baru terjadi berapa ribu tahun kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Walaupun udah tahu solusinya, tapi baru kejadiannya tuh berapa ribu tahun kemudian gitu. Nah, justru dalam proses ribuan tahun ini Tuhan banyak bekerja. Tuhan banyak menyatakan dirinya, banyak menunjukkan siapa dia. Tuhan setia walaupun manusia nggak setia. Contoh lainnya, seperti Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun gitu ya. Roh Kudus yang menuntun Tuhan Yesus untuk dicobai di padang gurun.
Dan apa yang Yesus bisa lakukan? Ya dia cuma bisa setia aja, jalanin selama 40 hari itu. Dia nggak bisa ke padang gurun terus, ya udah hari pertama, udah yuk langsung cobain semua kelar. Nggak bisa, ada proses di situ. Ada waktu yang diperlukan. Seperti bangsa Israel juga yang karena ada kabar busuk dari pengintai itu ya. Jadi bangsa Israel nggak bisa langsung masuk ke tanah perjanjian. Nah akhirnya mereka harus menunggu 40 tahun. Mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Mereka cuma bisa apa? Ya udah jalanin. Gitu kan? Ada proses di situ. Ada sesuatu yang memang harus terjadi. Ya. Nah, kita mau belajar lebih dalam lagi. Aku mau ajak kita semua untuk baca dari Kejadian 25 ayat 27 sampai 34 ya. Jadi ini cerita tentang Esau dan Yakub. Jadi kalau kalian tahu Abraham dengan Sarah itu punya anak Ishak gitu ya, dan Ishak dengan Ribka punya anak Esau dan Yakub. Nah, aku bacain mulai dari ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, yang suka tinggal di ladang. Jadi Esau nih sukses ya. Dia tuh ngejar karir gitu, jago berburu gitu ya. Mungkin kalau sekarang sampai nginep di kantor gitu ya. Nah, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, perhatikan baik-baik. Kita harus tahu bagaimana kita perlu belajar untuk tinggal di dalam kemah ya. Kita nggak terus mencari apa yang ada di luar, kesuksesan, popularitas. Tapi kita harus belajar duduk di dalam rumah ya. Belajar untuk bisa diam dalam hadirat Tuhan. Dimuridkan di dalam keluarga ya. Penting banget untuk kita semua bisa dimuridkan, terutama di dalam keluarga. Aku akan lanjut di ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Jadi dia capek nih habis kerja. Wah, lembur gitu kan. Kerja tiap hari capek. Nah, hati-hati kalau lagi capek. Sekali lagi, musuh kita, iblis, selalu menunggu kesempatan kita capek. Saat kita lengah. Ketika kita capek, ketika kita exhausted, kita pasti cenderung pengen solusi yang gampang, murah, nggak ribet, dan cepat. Nah, be careful. Hati-hati. Seperti yang tadi ya, tukar tambah. Hati-hati. Tuh, iblis selalu mencari celah. Dia bikin kita capek. Dia kacaukan kita gitu ya. Supaya kita mau tuker gitu. Hati-hati. Dan di ayat 30 kita lanjut. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah. Aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, Esau capek, exhausted, dan dia lengah ya. Dia nggak bisa lihat apa gunanya hak kesulungan itu. Seperti tadi waktu aku jelek-jelekin iPad-nya gitu ya untuk tuker dengan tab. Dia jadi nggak bisa ngelihat bahwa sebenarnya iPad-nya itu yang lebih bagus. Dia pikir setelah aku janji-janji gitu ya, aku kasih janji-janji, dia jadi mau tuker. Padahal sebenarnya iPad-nya itu yang jauh lebih bagus, jauh lebih mahal gitu kan. Tapi jauh lebih berharga, tapi jadi mau tuker karena kita punya gambaran atau image yang salah akan apa yang kita punya ya. Esau capek, dia exhausted dan dia lengah. Dia nggak bisa ngelihat apa gunanya hak kesulungan itu. Ketika kita terlalu sibuk belajar, terlalu sibuk bekerja, mengejar kesuksesan, pengen terkenal, pengen eksis, pengen berhasil, pansos gitu kan, secara berlebihan, kita jadi nggak bisa tahu siapa kita sesungguhnya. Kita jadi nggak bisa lihat siapa kita di dalam Tuhan. Kita nggak bisa lihat warisan kita di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan udah kasih, Tuhan udah sediakan buat kita semua. Kalau kalian masih ingat ya khotbah Kak Yuda beberapa minggu lalu dengan judul Who Am I?
Kita adalah anak Tuhan dan kita punya hak penuh. Ya, kita punya hak penuh sebagai seorang anak. Kita lanjut di ayat 33. Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia, Esau, kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau nggak melihat warisan yang Tuhan sediakan buat dia. Habis makan pun gitu ya, dia langsung berdiri dan pergi. Habis makan dia langsung berdiri, pergi gitu. Buru-buru banget. Dia terlalu fokus dengan kesuksesan. Sampai dia nggak bisa lihat apa yang dia punya. Dia gagal melihat identitasnya. Serba gampang, cepat, instan membuat kita mengambil keputusan yang salah. Mungkin kita merasa, oh Esau kurang pinter gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga ngalamin hal yang sama. Kita mau cepat sukses, nggak sabar gitu kan. Kita kejar mati-matian, akhirnya kita lupa sama Tuhan. Dan semua yang dia udah sediain gitu ya. Jadi kalau kita baca, Esau memandang ringan hak kesulungan itu gitu. Dia lupa ya sama apa yang udah Tuhan berikan. Dia menganggap ringan, kita pun menganggap ringan apa yang mungkin Tuhan selama ini udah kasih dalam hidup kita gitu ya. Sebaliknya, kita perlu belajar konsisten selangkah demi selangkah dalam Tuhan. Tuhan udah berikan kasih karunia-Nya bagi kita semua. Keselamatan, berkat, talenta, penyediaan, sukacita, damai sejahtera, prinsip kebenaran firman. Yang itu semua memerdekakan kita. Dia udah kasih segala-galanya buat kita semua. Jangan mau tuker dengan kekayaan, kesuksesan yang sementara, yang sia-sia, yang fana. Don't settle for less. Tuhan udah kasih Roh Kudus sebagai jaminan warisan kita. Kita harus belajar seperti Daud yang benar-benar kenal sama Tuhan. Dia tahu Tuhan adalah segala-galanya. Ya, Daud bilang dalam Mazmur, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Gitu ya. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tapi dalam terjemahan dikatakan I shall not want. Aku nggak mau apa-apa lagi gitu. Karena aku udah punya Tuhan. Kita baca dalam Mazmur ya. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Di sini Daud berkata, aku cuma mau Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku punya segalanya. Jadi satu hal yang aku mau sampaikan hari ini, jangan biarkan diri kita diliputi masalah, diliputi kesibukan. Tapi biarlah diri kita diliputi hadirat Tuhan. Jangan biarkan diri kita diliputi oleh janji-janji gitu ya. Akan kesuksesan, kekayaan, popularitas gitu ya. Tapi biarkan diri kita diliputi oleh janji Tuhan. Jangan mau tuker dengan kekayaan, kesuksesan yang sifatnya sementara. Ingat identitas kita. Ingat jati diri kita di dalam Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa selalu sadar, kita bisa selalu ingat akan identitas kita gitu. Aku mau share tentang satu kisah di Alkitab, yaitu tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ya. Kalian bisa baca nanti di Yohanes 4 ayat 1 sampai 41. Tapi hari ini aku akan ceritakan garis besarnya dan nanti akan ada beberapa ayat juga yang kita baca ya. Nah, jadi ada seorang perempuan yang lagi nimba air di sumur. Dan Tuhan Yesus ngajak perempuan ini ngobrol, bercakap-cakap gitu ya.
Dan Tuhan Yesus minta air ke perempuan ini. Kalau kita baca dalam Yohanes 4 di ayat yang ke-13, Tuhan Yesus bilang gini, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kapan? Sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Air apapun yang kamu minum, kamu pasti bakal haus lagi. Tapi ada satu air yang justru kalau kita minum, dari dalam diri kita akan mengalir aliran air hidup. Kita nggak lagi diliputi masalah, tapi justru hadirat Tuhan itu mengalir lewat hidup kita, ya. Jadi masalah ada, tapi kita nggak overwhelmed by the problems gitu ya, dengan segala masalah yang ada gitu. Mungkin masalah itu ada, tapi itu nggak memenuhi sampai wah kita stres gitu. Jadi don't let yourself be overwhelmed by the presence of the world, but be overwhelmed by the presence of God. Biarlah kita diliputi, dipenuhi hadirat Allah. Dan kemudian dalam cerita ini Tuhan bilang kepada perempuan ini kalau suaminya ada banyak gitu ya. Kalau kalian ingat dalam khotbah minggu lalu, kalau Yehu bilang tentang He knows. Tuhan Yesus tahu gitu tentang masa lalu, setiap kelemahan dari perempuan ini, perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus tahu segalanya. Tuhan tahu identitas kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan yang tahu gimana cara menumbuhkan iman kita. Tuhan yang tahu step-step pertemuan rohani kita. Dia yang paling tahu. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu identitas kita? Kita bisa selalu sadar akan identitas kita sehingga kita nggak tertipu atau termakan tipuan iblis. Ya kita datang kepada Dia, kita minum aliran air itu. Kita datang, kita cari Tuhan, He knows. Sekali lagi mau katakan, don't let yourself be overwhelmed by the presence of the world, but be overwhelmed by the presence of God. Dan perempuan ini bilang, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Sekarang aku tahu, sekarang aku mengalami Tuhan. Aku tahu siapa aku tahu siapa identitasku di dalam Tuhan. Kalau kita lagi capek, kalau kita lagi overwhelmed dengan semua tipuan dunia, dan kamu mulai pengen tuker identitas kamu. Wah, kayaknya dia lebih baik. Kayaknya dia lebih pinter. Kayaknya dia lebih keren. Kita mulai compare diri kita. Atau mungkin kita justru di-compare oleh orang lain. Ayo, kita sama-sama datang sama Tuhan. Biarkan Tuhan, biarkan Alkitab, the Word of God, yang menilai siapa kamu. Jangan biarkan manusia menilai kamu. Apalagi dunia menilai kamu. Tuhan yang tahu, He knows. Tuhan yang tahu identitas kamu, Dia yang tahu kelemahan kamu, Dia yang tahu cara menumbuhkan iman kamu. Aku akan lanjutin di ayat yang ke-23. Di situ Tuhan Yesus bilang gini ke perempuan Samaria ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan adalah Tuhan yang Almighty God. Dia Tuhan yang bisa melakukan segala-galanya. Tuhan yang maha, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi ada satu hal yang Tuhan nggak bisa lakuin, yaitu menyembah dirinya sendiri. That's how powerful worship is. Worship adalah hal yang sangat mulia, yang sangat kudus, ya, yang bahkan kita mengasihi Tuhan, betul kan? Kita harus mengasihi Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi sesama. But when it comes to worship, kalau soal worship gitu ya, itu cuma hal yang kita boleh lakuin cuma ke Tuhan.
segitu powerfulnya, segitu holy-nya, segitu kudusnya worship itu. Dan bukannya Tuhan itu gila worship gitu, bukannya Tuhan itu haus penyembahan gitu, bukan dia gila pokoknya semua orang harus worship gue. Bukan karena itu, tapi karena ketika kita tahu gitu ya, hubungan kita sama Tuhan and we worship gitu, itu akan selalu menempatkan kita pada posisi yang benar. Dengan worship kita tahu posisi kita tuh di mana, kita tahu identitas kita. Jadi balik lagi, worship itu bukan cuma sekedar karena Tuhan yang pengen di worship, tapi itu membuat kita tahu posisi kita, membuat kita tahu identitas kita. Kita ada di posisi yang benar. Dan Bapa, dikatakan tadi Tuhan Yesus bilang, Bapa cari penyembah-penyembah yang benar. Bapak cari a true worshiper. Kita menyembah dengan identitas yang benar dalam roh dan kebenaran. Bapak cari. Gimana sih caranya kita bisa diliputi hadirat Tuhan? Gimana sih kita bisa selalu dipenuhi hadirat Tuhan? Kita menjadi seorang penyembah. Kita memposisikan diri kita dengan benar. Kita tahu identitas kita dengan benar. Ketika kita tahu bahwa kita adalah seorang penyembah, kita punya gaya hidup menyembah. We become like magnets to His presence. Ketika kita menyembah, kita itu seperti magnet yang menarik hadirat Bapa. Karena Bapa yang cari. Ketika kita menjadi penyembah yang benar, Bapa yang cari kamu. Bukan kita yang, Tuhan, bantu aku dong, Tuhan, tolong aku, Tuhan, hadir dalam hidupku. Itu nggak salah, tapi when we worship, Bapa yang cari kamu. Dia yang tertarik, dia yang kamu seperti magnet yang menarik hadirat Allah. Kita nggak bergumul dengan identitas kita, dengan keadaan kita. Dunia membuat kita lemah, membuat kita lengah dengan segala tipuan, membuat kita mau tuker jati diri kita dengan nipu, banding-bandingin. Jangan mau tuker. You are sons and daughters of God. When you worship, you know who you are, you know your position, you know your identity. Dan ketika perempuan Samaria ini tahu, dia mengalami Tuhan, nyata bagiku bahwa engkau seorang nabi. Dia menjadi salah seorang penginjil yang Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, when we live according to our purpose, our life will be impactful. Bukan dengan mengejar kekayaan, bukan dengan mengejar tahta, jabatan, kesuksesan, tapi dengan hidup dalam identitas yang benar. Aku mau ajak kita sama-sama hari ini untuk kita benar-benar renungin pesan firman ini. Dan ayo kita sama-sama hidup dalam identitas kita yang benar di dalam Tuhan. Jangan tuker, jangan mau tuker. Ya, iblis selalu berusaha menjelek-jelekan identitas kita, mengcompare kita dengan orang lain supaya kita mau tuker. Wah, enak ya jadi kayak dia, keren. Aku pengen kayak gitu. And then we start bekerja terlalu keras. Kita mulai segala sesuatu dengan usaha kita. Kita kejar kesuksesan itu, kita kejar kekayaan itu karena kita pengen jadi kayak orang lain. Kita cari identitas yang kita mau. Yang padahal itu semua adalah tipuan iblis. Ya, iblis membuat kita menukar identitas kita dengan identitas yang dari dunia ini. Seperti tadi dalam drama singkat yang aku sama Kak Hosea juga lakukan gitu ya. Dia punya iPad yang benar, yang jauh lebih bagus. Ya, maybe just pengen pasang sedikit anti gores. Kita pengen, diperlengkapi. Tapi iblis menipu kita, kenapa kamu nggak gini aja? Kamu nggak mau yang ini aja, yang lebih bagus, yang lebih keren, yang lebih mahal. Yang padahal itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang Tuhan udah sediain. Nggak ada apa-apanya dengan yang sebenarnya Kak Hosea udah punya. Tapi aku tuker dengan yang jauh lebih jelek. Dan tukernya tambah lagi, Kak Hosea yang harus bayar ke aku gitu. Ada harga yang harus dibayar. Kita banyak kehilangan hanya untuk menukar identitas yang salah di dalam Tuhan. Jangan mau tukar. Ya, hati-hati kalau kita lagi capek, kita mulai termakan tipuan iblis.
ya. Kita harus datang sama Tuhan. Don't let yourself be overwhelmed by the presence of the world, but be overwhelmed by the presence of God. Ya, aku mau ajak kita semua sama-sama berdoa. Kita mau fokus dengan siapa identitas kita di dalam Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang membangun hidup kita. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dia yang paling tahu gimana menumbuhkan setiap iman kita. Mari kita sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas pesan firman-Mu pada hari ini. Kami tahu siapa kami di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan dalam zaman-zaman ini, Tuhan dalam era ini Tuhan. Kami jadi cenderung pengen solusi yang cepat, yang mudah, yang gampang. Tapi kami nggak mau punya mental yang instan. Kami nggak mau punya mental yang mudah. Kami mau Tuhan diproses oleh Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang tahu identitas kami yang sesungguhnya. Dan karena itu kami mau datang kepadamu. Biarlah Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami. Kami nggak mau tuker identitas ini Tuhan. Kami nggak mau tuker Tuhan segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami nggak mau tuker warisan ini Tuhan yang Kau udah berikan bagi setiap kami. Tapi kami mau hidup di dalamnya. Dan ketika kami hidup dalam identitas yang benar, hidup kami akan berdampak. Hidup kami akan memuliakan Engkau. Dan kami bisa mencapai tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa atas pesan firman-Mu pada hari ini. Mari kita semua angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. God bless you. Thank you guys sudah join di ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di home. When night is falling, when fear is calming, still you're calling me. Yeah. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me.